Gathering and Closing Ceremony Pre-Session tahun 2026, Sabtu 11 Juli 2026 siap dilaksanakan. Laksanakan.
Pantaskan dan memperlakukan orang-orang yang beriman
dan menunjukkan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi. Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Balai Pendidikan Daerah Internasional, saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu hadirin sekalian, hari ini saya diminta oleh Ketua Yayasan, putri saya, Dr. Tania Putri BSCMDA, untuk menggantikan karena beliau baru saja melahirkan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian, putri kami Ibu Tania ini sebelumnya adalah student of Lubbock University of Science di Jerman, kemudian S2-nya di Barcelona University di Spanyol, kemudian sempat bekerja di Airbus di Jerman. Namun karena ingin mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan, maka saya meminta untuk kembali ke Indonesia dan menjadi ketua yayasan di Balai Pendidikan Lena Internasional. Kemudian sebagai sekretaris yayasan, Dr. Astrid Diana Putri SH. Pak Mujib, Astrid ini putri saya yang nomor 2, tapi karena menjadi teman kuliah saya juga. Ketika saya mengambil master, Astrid menjadi teman kuliah saya. Begitu juga ketika kami mengambil S3 doktor, Astrid menjadi teman kuliah saya. Jadi Dr. Astrid Diana Putri SMH sebagai putri sekaligus sekretaris yayasan dan sebagai teman. Tepuk tangan buat. Kemudian yang ketiga di sini ada Haikal. Haikal ini sekolah di Adelaide University di Australia. Jadi beliau adalah bendahara yayasan. Dan berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagai ketua Dewan Penasehat Yayasan Balai Pendidikan Lena Internasional,
Ibu Hajah ini masuknya dari BSD, kemudian Dewan Ibu Lili sebagai Dewan Penasihat Pengawas, kemudian Dewan Penasihat Bapak Dr. Andes Jamil, kemudian Tafsir Lena sebagai Dewan Penasihat, dan Bapak Yusuf Isa sebagai Dewan Penasihat. Yang saya hormati para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu ada dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Pengawas Kementerian Agama Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Sofian Hadi, terima kasih Pak Sofian sudah berkenan hadir. Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Ibu Hajah Nina Handayani SDMPD, Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Jawa Barat, kemudian Ibu Rahma Binababni MPD, Pengawas Pembina Dinas Pendidikan Jawa Barat, kemudian ada Bapak Haji Mubarak MSD, terima kasih Pak Bapak sudah selalu kami untuk awal kita ini ada Santri Islam School. Kemudian ada Bapak Ibu Hajah Santri MPD sebagai pengawas dari Kementerian Agama bersama Ibu Bapak Pak Putara. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, saya sebelumnya hari ini mengundang sahabat saya Pak Hekal Rasan, tadinya memberikan motivasi. Bapak Hekal mungkin kita kenal Amerika, tapi tadi malam Pak Mujib dia menelpon hari ini masuk rumah sakit, jadi tidak jadi untuk memberikan motivasi. Beliau sekarang adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Saya selalu memanggil beliau Pak Menteri, sahabat saya, jadi saya minta memberikan motivasi, dan awalnya sudah kompak, tapi kemudian karena kesibukan tidak bisa, karena sakit, kemudian tidak bisa datang pagi ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini hadir Bapak Dr. Mujib Rahman SH MH. Baik. Saya disikin dari pembinaan SD Julandil. Terima kasih. Ya. Jadi ini ada Bapak Mujib Rahman dari Komisi 10 DPR Republik Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi kalau soal pendidikan beliau ahlinya, karena 6 periode jadi anggota DPR Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan 2 bulan yang lalu saya mendapatkan kehormatan, diberi kepercayaan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara BUMN PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Boleh? Ini adalah satu amanah kehormatan buat saya. Karenanya saudara-saudara sekalian, saya undang teman-teman, karena Pusri itu punya lembaga pendidikan, namanya Yayasan Sosial Pendidikan Pusri, dan hari ini hadir rombongan dari Pusri, ada Pak Alfa bersama teman-teman. Tepuk tangan teman-teman dari Pupuk Sriwijaya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada hadir bersama kita dari teman-teman tokoh masyarakat, para ulama yang hadir, orang tua, wali murid, kemudian para pimpinan, guru, staf, karyawan Alexandria Islam School, anak-anak siswa-siswi Alexandria yang saya banggakan, dan hadirin yang berbahagia. Ada tradisi yang dibangun di Alexandria, tradisi yang kami sebut gathering and closing ceremony. Gathering artinya kita berkumpul bersama
Tujuannya jelas, saudara-saudara sekalian, kami berharapkan dari Bapak dan Ibu yang pada tahun ini, tahun 2026-2027, selalu kami laksanakan setiap awal tahun. Ada 3 makna filosofis yang ingin kita capai. Pertama, saudara-saudara sekalian, kami ingin anak-anak mengenal lingkungan. Jadi kalau di sekolah umum biasanya disebut MPLS, mengenal masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di SMP disebut pre-system, selama kurang lebih 2 minggu. Kami berharap mereka mencintai lembaga yang akan diri mereka selama 3 tahun. Mana filosofis kedua, saudara-saudara? Kami ingin mengajarkan untuk menghargai ayah dan bunda yang telah memberikan kesempatan mereka untuk belajar. Karena memang kami wajibkan orang tua untuk hadir bersama-sama dengan putrinya, bersama-sama dengan putranya. Setelah acara ini nanti kita akan bersama-sama supaya terbangun hubungan kebersamaan. Karena mayoritas saudara-saudara sekalian, siswa kami adalah siswa boarding, siswa berasrama, mereka tidak merasa ditinggalkan oleh orang tuanya. Ayah dan bunda anak-anak kalian sekalian tetap bersama kalian dimanapun berada. Tepuk tangan buat saya juga. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kami ingin menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing siswa, sehingga mereka bisa berprestasi sesuai minat dan bakat mereka. Jadi semua penampilan kami, semua yang akan tampil nanti, mereka anak-anak kita yang bakat yang memiliki sudah kita bisa lihat bakat dan minat mereka. Ini menjadi tugas Alexandria Islam School. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa dengan konsep ini, Alexandria telah mampu mengukir prestasi sebagai berikut. Alexandria pada tahun ini, saudara-saudara, mendapat Academic Achievement SMP. Ada 12 anak dari Alexandria yang mendapatkan penghargaan itu. Apakah boleh? Akademik SMA sebanyak 13 siswa. Diterima di perguruan tinggi negeri sebanyak 122 orang. Di bidang ekstrakurikuler, saudara-saudara sekalian, sebanyak 30 cabang lomba yang telah diraih prestasi dari Alexandria. Salah satu di antaranya, saudara-saudara, marching band Alexandria menjadi juara 2 dunia internasional dalam WSB Drum Battles Internasional, dan tahun ini Alexandria diundang untuk bermain di Meksiko. Tepuk tangan sekalian. Prestasi ini tidak seberapa, tapi inilah yang bisa kami lakukan untuk membina putra-putra Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, satu yang paling penting buat kami, tempat ini kami harapkan bisa menjadi tempat inkubasi membangun prestasi tingkat nasional maupun daerah. Namun yang paling penting, saudara-saudara, tentu saja membentuk karakter siswa kami yang kami sebut beradab dan berperadaban. Karena yang Bapak Ibu sekalian, hari ini bukan
saudara penutupan presisi. Hari ini adalah pengingat bahwa apa yang kita lakukan selama ini bukanlah sesuatu yang kecil. Karena sesungguhnya kita tidak hanya sedang mendidik anak, kita sedang membangun peradaban. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sedang membangun peradaban. Peradaban tidak dibangun dalam sehari, tidak lahir dari sekedar angka dan nilai, tidak tumbuh dari hafalan semata. Peradaban lahir dari manusia yang utuh, manusia berpikir dengan ilmu, merasa dengan hati, dan bertindak dengan akhlak. Inilah filosofi, saudara-saudara sekalian, berdirinya Alexandria. Pak Mujib, dalam pandangan kami, peradaban saudara-saudara sekalian, bahwa sekolah bukan saja tempat menuntut ilmu, no, tetapi sekolah tempat membangun peradaban. Dan untuk membangun peradaban, kita perlu tempat pengalaman dan wawasan. Saudara-saudara sekalian, untuk membangun peradaban itu, kami terus memberikan sarana bagi memberi ruang. Pengalaman memberikan makna, dan wawasan memberikan arah bagi anak-anak kita. Tanpa sarana, mimpi tidak punya tempat. Tanpa pengalaman, ilmu tidak berjejak. Tanpa wawasan, masa depan menjadi gelap. Maka di Alexandria, anak-anak sekalian, kami berikhtiar. Kita tidak ingin anak-anak hanya pintar. Kami ingin mereka menjadi anak yang kuat. Kami ingin mereka menjadi siap. Kami ingin mereka menjadi cahaya. Hadirin yang berbahagia, visi Alexandria adalah melahirkan generasi yang cerdas, namun tidak sempit. Cerdas, namun tetap berakal. Cerdas dan berwawasan global. Generasi yang mampu berdiri di dunia internasional, namun tetap bangga menjadi anak Indonesia. Tetap kokoh sebagai seorang muslim. Karena itu visi-misi kami jelas, menciptakan generasi yang maju, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif, berjiwa Pancasila, mandiri dalam langkah dan bertakwa dalam setiap detik kehidupannya. Inilah generasi yang kita impikan, generasi yang akan mengubah masa depan. Bapak Ibu sekalian, kami tidak memilih antara global dan lokal. Kami merangkul keduanya. Kami hadirkan pendidikan bertaraf internasional melalui Cambridge, tapi agar anak-anak kita siap bersaing di panggung dunia. Namun, kami mendatangkan akar peradaban lokal melalui tradisi, melalui metode 3 in 1 pass, akademik, life skill, dan behavior. Akademik, saudara-saudara sekalian, membangun kecerdasan, tapi tidak cukup. Berapa banyak orang yang cerdas, tapi tidak membangun kemuliaan. Dalam sejarah umat manusia, Hitler orang hebat, penguasa, tapi karena tidak membangun adat,
tidak membangun kemuliaan, mampu dan tega membunuh jutaan umat di dunia ini. Saya ingin katakan saudara-saudara sekalian, akademik akan membangun kecerdasan, lazim membangun ketakwaan, tapi GR membangun kemuliaan. Dan kami semua sentuh dengan pendekatan emosional dan personal. Jadi di Alexandria, in one pass, personal approach solution, pendekatan pribadi kepada setiap anak. Saudara-saudara sekalian, karena setiap anak bukanlah angka, setiap anak adalah amanah, setiap anak adalah masa depan. Allah berfirman, "Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu latukamilu makarullah apa." Sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka jelas saudara-saudara sekalian, ilmu harus melahirkan iman, ilmu harus melahirkan akhlak. Tanpa ilmu kita hanya menciptakan kecerdasan tambahan. Kepada Bapak dan Ibu orang tua yang saya hormati, kami ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang begitu besar, atas harapan yang dititipkan kepada kami. Percayalah Bapak dan Ibu, kami tidak hanya sekedar mendidik anak-anak kita, kami akan menjaga dan mengharapkan masa depan mereka. Namun kami juga menyadari sekolah tidak berjalan sendiri. Pendidikan terbaik terjadi ketika rumah dan sekolah berjalan sendiri. Jika cinta di rumah bertemu dengan nilai di sekolah. Kepada anak-anakku sekalian, sebagai agamanya semua, selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Alexandria Islam School. Tepuk tangan. Dengarkan baik-baik anak-anakku, kalian bukan generasi biasa. Kalian adalah generasi yang akan menentukan arah bangsa ini. Maka belajarlah sungguh-sungguh. Di Alexandria jangan takut berbuat salah. Jangan takut melakukan kegagalan. Karena kita akan memperbaiki secara bersama. Kembangkan semua potensi kalian. Namun ingat satu hal, Adam lebih tinggi dari ilmu. Hormati orang tua kalian, hormati guru kalian, sayangi teman kalian, dan jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan hidup kalian. Suatu hari nanti kalian yang akan berdiri memimpin bangsa ini. Kalianlah yang akan membangun peradaban Indonesia. Dan sebelum itu, jangan pernah lupa sekali lagi ayah bunda kalian. Mereka memang tidak selalu terlihat kuat. Tundukkan kepala kalian. Dimulai. Tepuk tangan sekalian berlalu. Selesai. Anak-anakku, lihat sini. Hari yang berbahagia, untuk orang tua saya ingin menyampaikan pesan
Your children are watching you more than they are listening to you. Be an example of the values you wish to see them, because in the end, it is not what we teach, but what we live. That is the future. Akhir kata saudara-saudara sekalian, mari kita terus melangkah, membangun generasi dan menegakkan peradaban. Sebelum saya tutup anak-anak sekalian, saya ingin menyampaikan pantun bagi berlayar menuju seberang. Angin sepoi menemani pagi. Didik anak dengan cinta yang terang agar menjadi berita peradaban negeri. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada Anda semua, terima kasih sudah berkenan hadir. Nanti kita akan mendengarkan beberapa sambutan dari pengawas sekolah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nasrul minallah wa barakatuh karim wa basyiril mu'minin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpujilah wahai
beserta seluruh guru dan tenaga pendidikan, dan saya hormati Bapak Ibu pengawas Kecamatan Rawalumbu dari SD, SMP, dan SMA ini, Pak. Dan saya hormati para orang tua dan wali murid, dan saya hormati segala tamu undangan serta anak didik yang saya banggakan. Jadi ya syukur kita panjatkan Pak Jun, Pak Jun. dan kata rahmat dan keluarganya yang masih diberikan sehat, sehingga bisa hadir di acara closing ceremony di sistem SD Alexandria Islam di School tahun ajaran 2006-2007 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SD Alexandria Islamic School atas segalanya kegiatan prosesi ini. Kegiatan seperti ini memiliki makna yang sangat penting sebagai langkah awal untuk membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, guru, teman-teman, serta budaya belajar yang akan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk meraih ilmu, membangun karakter, dan mengembangkan kondisi diri. Sekolah bukan hanya tempat memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat belajar tentang disiplin, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, dan kepedulian terhadap semua. Kepada para orang tua, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada sekolah. Pendidikan yang berkualitas hanya dapat terwujud melalui sinergi yang baik antara sekolah, warga, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama mendampingi anak-anak kita agar tumbuh menjadi generasi yang berhak mulia, cerdas, sehat, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamul Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebelum tadi di sini tidak lupa mantuknya baik, karena tadi diminta saya juga minta tolong berikan mantuknya ya, bisa. Terima kasih. Patung kuda yang kuat hebat di atas Alexandria. Jika Bapak Ibu dan teman-teman istilah ini menjadi orang yang hebat, mari tetap bergabung dengan Alexandria. Satu lagi, patung kuda berwarna emas bukanlah segalanya. Namun, jika kita semuanya ini menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat, marilah kita bersama dengan Allah. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Idris MH selaku pendiri, pembina, sekaligus penasehat Yayasan Balai Pendidikan Layanan Internasional beserta para jajarannya. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Balai Pendidikan Layanan Internasional, Ibu Tania Lena Putri beserta para jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah
tingkat SD, SMP, SMA, beserta para wakil dan stafnya, beserta karyawan. Yang saya banggakan, Bapak Ibu pengawas dan juga dari Dinas Pendidikan, Bapak Kabid, Masya Allah baru ketemu Pak, dan juga rekan kami dari pengawas dari Kementerian Agama, Bapak Kano, serta yang kami banggakan juga kami hormati Bapak Ibu wali siswa dari TK, SD, dan SMP Islamic School Alexandria, dan juga yang kami banggakan kami cintai anak-anak semua yang luar biasa dari SD, SMP, dan SMA. Insya Allah nanti katanya akan ada pakut maupun daycare gitu tadi tulisannya. Semoga terbaik. Pertama-tama yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi hari ini atas ridhonya terselenggaranya kegiatan yang luar biasa ini. Dan selanjutnya salam beserta salam kita sunjukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, terutama anak-anakku semuanya, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Alexandria yang telah bergabung kegiatan-kegiatan Kementerian Agama, terutama kegiatan yang terakhir kemarin yaitu sertifikasi tahfidz Al-Quran. Sudah bergabung luar biasa dan itu tersedia setiap tahun, bisa menjadi poin setiap mau masuk ke sekolah yang berikutnya. Semoga dari tingkat SD, SMP, dan SMA bisa bergabung terus, dan juga insya Allah bisa bergabung juga di bulan Juli ini akan ada lomba lintas PE tingkat provinsi di Selamat Center ataupun di Selamat. Terima kasih atas kebersamaannya. Untuk itu anak-anakku semuanya, saatnya sekolah-sekolah Islam terdepan, saatnya sekolah-sekolah Islam menjadi yang diperhitungkan di masyarakat kita, terutama anak-anakku semuanya ini. Minimal dari yang kami pelajari tadi dari beberapa visi maupun misi, nanti ada 5 bintang yang ada di pundak anak semua. Mana anak SD tadi, anak yang cantik dan ganteng? Anak SD? Iya. SMP? Masya Allah, dan SMA-nya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma iftah 'alaina al-futuha al-arifin warzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilham al-malaikati al-muqarrabin. Allahumma ij'al hadhihi madrasah makanan mubarakan li talabil ilm waj'alna min at-talamin الناجين الصالحين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ladies and gentlemen, please rise.
Then, last story from the desert land is told for you. Story of power, riddle, and mysterious thought. But above all, this is a story about a young man. His name is well known across the city. Ali. Yes, Ali. A young man who has no riches, but is blessed with the greatest gift, sharp mind and happy cleverness. Today, Ali steps forward for a big mission to find a magic bottle. How will destiny bring you to the king? Let's find out. Once upon a time, in a grand kingdom surrounded by golden deserts, lived a young man named Ali. Ali did not have lots of money, but he was blessed with something much better, a very sharp mind and unmatched cleverness. Everyone in town loved him. One sunny day, a countless joyful festival came to Southern Alabama, Palestine, lead by the white prime minister. With this round of market, with a mean smile, the prime minister announced that the great king was terribly sick and ordered Alan to catch the west wind within 3 days. Turning to the terrified crowd, the white minister warned Ali that if he failed the challenge for 3 days, he would be thrown to the darkest dungeon, while the villagers would lose their homes and face 10 times more taxes. While the villagers panicked in fear, a brave officer not permanently people. He accepted the impossible challenge and promised to save the town. Siapa yang berani mengelitik hidungku? I know. Ini bukan penyakit biasa. Ini adalah serangan angin barat. Wah, angin barat berani-beraninya dia membuatku bersih tanpa henti. Guard, catch that dustbin. Ya, Bagida. Apa Bagida?
Wahai Perdana Menteri, hari apa yang membuat kamu datang ke tempat yang penuh dengan keadaan Belanda ini? Kau punya uang. Aku ini membawa kita dari sambal udara yang paham. Kau menangkap angin barat yang menambahkan raja dan belakang. Menangkap angin, itu mudah banget. Apa tidak ada tantangan yang lebih sulit lagi, wahai Perdana Menteri? Ingat Ali, ini adalah tawaran besar. Jika kau gagal menangkap angin itu dalam waktu 3 hari, kau tidak hanya akan memasukkan ke dalam bawah perjalanan yang paling gila, tetapi rakyat yang kau cinta ini harus membayar pajak kewajiban kepada istana. Dan tidak hanya itu, rumah-rumah mereka pun akan kami sudah tambah ampun. Jadi, bagaimana Ali untuk paling cerdas? Apakah patah menyambut ini dapat menyelamatkan nasibmu dan kelurahan yang kau ini? Sudah, berhenti, cukup merengek. Tunggu, aku akan menerima tantangan ini. Aku akan menghadapi raja dengan membawa angin barat itu hanya dalam 3 hari. Hidup Ali! Mari kita lihat saja. Pengawal, jalan. The next day, Ali walked into the fast, dry desert to find a legendary poet who was said to hold a magical secrets. The sun was hot and Ali was very tired. Suddenly, a loud voice cried out for help. Ali rushed forward to find a brave woman warrior named Khadija, bound by a rope and being dragged away by 3 mean bandits. Stopping Ali, the bandits had been charged. Now he couldn't win with brute force. Ali used his wings, his mobile handle and hurled it into their faces. But they calling it his discard powder. As the blinded bandits cried out in pain, Khadija broke free, grabbed her sword, and scattered them
Oh, kami datang ke sini bukan untuk Pak. Ada tantangan jalan saya kami tolong. Kami butuh bantuan saya ingin ini saya ada sedikit hadiah untuk kalian para yang berani. Sebuah kehormatan untuk lama aku ini Ada apa ya tadi record? Telat. Tidak ada. Bagaimana bisa mengatakan kalau itu tidak ada? Apa mungkin berbuat tetap karena bukan penyewaan dan biasa. Khadijah returned to the palace. The king was still sitting on his throne, sneezing, while the prime minister whispered bad things about Ali. Ali announced to the king that he had bought the bottle. Upon seeing it, the prime minister snatched the gun. Ha ha ha! Laughed loudly at his former parents and declined that Ali had killed in a big
Terima kasih. Ini berkata dengan pertemuannya. Ladies and gentlemen, and all of our dear friends. Hi, I'm Alexa. Hello everyone, I'm Kia. And hello everyone, I'm Nadia. Dear friends, have you ever wondered and put yourself into the mirror and doubted your own potential? I get it. Sometimes we let our fear of failure get the most of us. It can stop us from chasing our own dreams. Well, today I'm going to tell you that the most powerful tool to chasing your dream is to believe in yourself. Well, everyone, every single great achievement in this world was made because a single person decided that they wanted to make a difference. Thomas Edison didn't just succeed in inventing the light bulb in his first try. No, he failed multiple, countless times even. But rather than giving up, he decided to believe in himself and in his vision. That's why failure isn't the opposite of success, rather it's a part of it. Always remember that success comes to those who fight despite the challenges. When you face challenges, remember that your mind is incredibly strong. If you think you can, then you will. If you think you cannot, then you won't. So let's stop comparing ourselves to others. Let's start with embrace your flaws, celebrate your small victories, and never let anyone tell you that your dreams are too big. So friends, believe